definisi urbanisasi. Jadi menurut Insinyur Kriyatno Indoharjoko, urbanisasi merupakan perubahan masyarakat dalam suatu wilayah yang non-urban menjadi urban. Sedangkan menurut Sogo Kayono, urbanisasi merupakan perpindahan pemusatan penduduk yang memberikan dampak dalam hubungannya dengan masyarakat baru yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi, urbanisasi adalah suatu proses perubahan dari desa ke kota beserta masyarakat di dalamnya dan dipengaruhi oleh aspek fisik, morfologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Daerah yang menjadi tujuan kaum urbanisasi biasanya itu adalah kota-kota besar. Nah, mereka berpindah ke kota tersebut tidak berdasarkan pikiran atau keinginan mereka sendiri. Namun biasanya mereka melakukan perpindahan ke kota tersebut berdasarkan ajakan dari kerabat ataupun saudara yang sudah melakukan urbanisasi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu arus urbanisasi yang tidak terkendali akan mengakibatkan titik. Kita sudah sudah tahu bagaimana di Indonesia banyak sekali permasalahan yang timbul akibat adanya arus urbanisasi yang tidak terkendali. Dalam hal ini dianggap sebagai suatu hal yang merusak suatu strategi rencana pembangunan kota ataupun yang lainnya. Nah, yang pertama ini ada meningkatnya kriminalitas. Kita sudah tahu bagaimana di tingkat kriminalitas yang terjadi di kota-kota besar karena adanya urbanisasi ini makin meningkat seperti halnya di Jakarta maupun di Surabaya, di mana tingkat kriminalitasnya semakin tinggi. Nah, tingkat kriminalitas ini tinggi karena adanya beberapa faktor, yaitu kurangnya kesejahteraan oleh suatu masyarakat yang di perkotaan karena adanya urbanisasi ini. Terus yang kedua yaitu underruralisasi, yaitu jumlah penduduk yang ada di desa semakin sedikit bagi tingkat dan cara produksi yang ada. Nah, maksudnya di sini yaitu di mana ketidakseimbangan antara penduduk di desa maupun di kota, di mana banyak seperti halnya di Madura ini, banyak orang Madura yang merantau ke Surabaya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga menimbulkan di Madura ini menurunnya produksi yang itu dikarenakan kurangnya SDM di Madura sendiri. Yang ketiga, over urbanisasi, yaitu di mana persentase penduduk kota yang sangat besar tidak sesuai dengan perkembangan ekonominya. Kita sudah tahu bagaimana perkembangan ekonomi antara desa dan kota. Kita lihat saja antara Madura dan Surabaya, bagaimana pertumbuhan ekonominya di di Surabaya lebih tinggi dibandingkan di Madura ini karena faktor urbanisasi yang terlalu over. Dampak negatif dan positif urbanisasi bagi perkotaan. Dampak positif yang pertama, meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat di perkotaan. Jadi, penduduk yang melakukan urbanisasi di perkotaan itu memiliki keahlian dan kemampuan. Nah, keahlian dan kemampuan itu bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan di perusahaan.
Yang ketiga, penyebab kemacetan lalu lintas. Karena banyaknya kendaraan di sana, maka jalan-jalan di kota itu akan semakin macet, padat. Jadi yang semula padat itu akan menjadi semakin padat. Yang keempat, pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi. Gak semua penduduk yang pindah ke kota itu memiliki keahlian dan kemampuan. Banyak dari mereka itu yang tidak memiliki keahlian. Jadi dia di dalam kota itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan akhirnya menjadi pengangguran dan memicu masalah-masalah kriminalitas seperti mereka akan menjadi pencopet ataupun preman dan lain-lain. Yang terakhir adalah merusak tatanan kota. Jadi karena banyaknya penduduk tersebut, itu nggak semuanya penduduk itu memiliki ekonomi yang di atas. Banyak dari mereka itu yang memiliki ekonomi di luar rata-rata, yang mengakibatkan tempat tinggal mereka itu dia tinggal di berbagai tempat sembarangan, seperti di bawah jembatan ataupun di pinggir-pinggir tempat-tempat pokoknya yang solusi lingkungan permasalahan kaum urban. Jadi berdasarkan beberapa referensi yang sudah kami cari, yang sudah kami dapatkan, kami bisa menyimpulkan bahwasanya ada 3 solusi masalah urbanisasi. Jadi yang pertama adalah peningkatan aspek pendidikan, yang kedua peningkatan aspek aksesibilitas atau transportasi, dan yang ketiga adalah pengembangan aspek potensi desa. Yang pertama adalah peningkatan aspek pendidikan. Jadi dari peningkatan aspek pendidikan ini dapat dilakukan dengan menggalakan atau menekankan bahwasannya anak-anak itu harus bersekolah di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, kenapa sih harus sekolah di sekolah menengah kejuruan? Nah, karena yang pertama sekolah menengah kejuruan itu sangat membantu mengembangkan anak-anak, mengembangkan bakat mereka di bidang yang lebih praktis gitu ya. Jadi, misal mereka mengambil jurusan teknik kendaraan bermotor, jadi mereka akan langsung dihadapkan dengan praktik-praktik di mana akan mengasah soft skill mereka. Yang kedua adalah mengajari mereka untuk berwirausaha. Misal mereka mengambil jurusan tata busana. Nah, dari kemampuan mereka yang didapatkan dari sekolah menengah kejuruan yang di tata busana, mereka dapat belajar untuk menjadi untuk membuka, misalnya mereka membuka sebuah butik, di mana butik nanti itu juga akan mempekerjakan orang lain yang tentunya secara tidak langsung akan memberikan atau membuat sebuah lapangan pekerjaan bagi orang di sekitar itu. Yang kedua adalah peningkatan
listrik yang di desa kurang terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu mempermudah akses transportasi dan juga komunikasi. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat di desa. Masyarakat di desa tentunya mencari sebuah kenyamanan di dalam melakukan mobilitas. Dalam hal transportasi misalnya jalan yang kurang baik ataupun kendaraan yang tidak layak pakai. Kemudian dalam hal komunikasi tentunya sinyal ataupun jaringan internet yang kurang stabil. Nah, masyarakat tentunya pergi ke kota untuk mencari kenyamanan tersebut. Nah, selanjutnya standar pendidikan disamaratakan. Pemerataan dalam hal pendidikan ini sangat penting dilakukan karena pada zaman sekarang sangat marak terjadinya sistem yang serba online, sedangkan di desa fasilitas belum tentu terpenuhi dengan baik. Cara selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemerataan wilayah pemerintahan. Nah, seperti contoh di desa dilakukan pembangunan kantor pemerintahan agar masyarakat di desa itu tidak perlu jauh datang ke kota untuk mengurus administrasi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Ini kembali lagi kepada fasilitas yang kurang memenuhi seperti alat kesehatan dan juga obat-obatan yang disediakan. Saya akan melanjutkan yang tadi ya. Ini ada 5 lanjutan yang tadi. Jadi yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Jadi pemerintah atau warga kota itu menyiapkan suatu entah itu tempat wisata ataupun pembangunan restoran dan lain-lain, yaitu sebagai lapangan pekerjaan untuk lingkungan itu, contoh warga sekitar. Yang kedua ada program pengembalian tenaga kerja. Nah, maksudnya ini program pengembalian tenaga kerja itu orang desa pergi ke kota untuk bersekolah atau mencari ilmu. Ketika dia selesai sekolah, dia akan kembali ke desa untuk membangun dan mengembangkan desa itu sehingga masyarakat sekitar itu tidak mengalami ekonomi menurun gitu. Maksudnya itu dia datang ke desa supaya merubah ekonomi warga sekitar atau mengangkat derajat mereka. Nah, untuk yang ketiga, memfokuskan pembangunan di daerah yang membutuhkan. Jadi pemerintah itu membangun suatu tempat di daerah yang kurang. Contoh, membangun suatu entah itu bengkel di tempat orang-orang yang kesusahan, contohnya seperti itu. Jadi pemerintah membangun tempat supaya warga lingkungan sekitar itu mendapat pekerjaan dan bisa membantu mereka. Untuk yang keempat, mengedukasi masyarakat desa tentang kehidupan di kota. Jadi orang kota ke desa mengadakan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat desa tentang pemikirannya yang pergi ke kota biar sukses, tapi enggak semua ya orang desa pergi ke kota itu sukses. Jadi tidak semua yang dia pikirkan itu benar. Biasanya di kota itu lebih keras daripada di desa ya. Sistem sosialnya, sistem ekonominya juga seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada memperbaiki fasilitas umum yang terbengkalai. Nah, ini fasilitas umum yang terbengkalai ini bisa jadi karena entah itu bencana alam, entah itu memang tidak terjaga atau tidak ada yang merawat. Nah, itu contohnya
halte bis. Biasanya kan halte bis kan kebanyakan tidak terawat ya, terbengkalai. Nah, itu coba dirawat sama warga sekitar, dapat perhatian oleh pemerintah juga, diperbaiki supaya berfungsi lagi, biar warga sekitar atau masyarakat di desa itu atau daerah itu lebih mudah untuk mengakses transportasi untuk kemanapun dia mau, kemanapun seperti itu. Mengenai dampak dan solusi lingkungan bagi permasalahan kaum muda. Terima kasih